muliakan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna awwalan nas a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna awwalan nas bi Ibrahim lalladzina tabauhu wa hadzan nabiyyu walladzina amanu wallahu waliyyul mu'minin." Sesungguhnya awalan nas, orang yang paling dekat bi Ibrahim dengan Ibrahim, yaitu siapa? Lalladzina tabauhu, yaitu orang-orang yang mengikutinya, wa hadzan nabi, dan nabi ini yaitu maksudnya Nabi Muhammad, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wallahu waliyyul mu'minin, dan Allah adalah penolong bagi orang-orang yang beriman. Jadi bagi dalam ayat ini Allah menegaskan, atau di ayat sebelumnya kita sudah sama-sama tahu bahwa Allah menolak klaim mereka bahwa mereka mengklaim Ibrahim ini orang Yahudi, Ibrahim ini orang Nasrani. Maka Allah jawab tentang siapa sih sebenarnya yang benar-benar orang yang paling dekat dengan Ibrahim. Allah berfirman, sesungguhnya orang yang atau manusia yang paling dekat dengan Ibrahim, yaitu mereka orang-orang yang mengikuti Ibrahim. Siapa? Wahai Nabi, ya Nabi ini nih, maksudnya Nabi Muhammad. Terus siapa lagi? Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Di dalam tafsir ini saya selalu mengatakan, walana, dan kami annama al-khazu anna kulli rasulun min rasuli sabaqana ala sayyidina Muhammad innama najara li ummati muhaddada. Nah, jadi saya selalu mengatakan bahwa kita mencatat, mengetahui bahwa setiap rasul yang diutus dari rasul terdahulu sebelum Nabi Muhammad itu, innama najara li ummati muhaddada, itu cuma diutus pada umat-umat tertentu. Siapa? Pak Musa. Maka Musa arsalahullah ila Bani Israel. Nah, Musa itu cuma diutus di kalangan Bani Israel. Wakadzalika Isa, dan begitu juga Isa diutus oleh kalangan Bani Israel. Jadi umat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu Pak, semuanya cuma diutus untuk kalangan tertentu, wilayah tertentu, dan batas waktu tertentu. Artinya punya masa, punya wilayah. Misalnya seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ada umatnya tersendiri di Palestina. Nah, sementara Nabi Ibrahim punya ponakan Nabi Lut, ya kan? Dan Nabi Lut beda lagi dakwahnya di kaum Sodom. Jadi antara umat Nabi Lut dengan umat Nabi Ibrahim itu beda. Dan ketika umat Nabi Lut diajak, umat Nabi Ibrahim tidak pernah ajak. Karena apa? Karena beda wilayahnya, areanya, punya wilayah masing-masing. Nah, begitu juga seperti Bani Israel atau seperti Nabi Musa. Nabi Musa juga apa? Dia punya wilayah tertentu. Itu apa? Bani Israel. Mungkin di Indonesia ada, kita nggak tahu. Yang jelas kan kita tahu Nabi itu banyak, ratusan ribu. Cuma yang wajib kita ketahui, ya kan? Cuma 25 yang ada dalam Al-Quran. Padahal banyak Pak, sekitar 124.000 Nabi Rasul yang ada dari zaman Nabi Adam sampai sekarang. Cuma kan yang wajib kita ketahui 25. Nah, yang jelas kalau kata Sarawi, bahwa nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu diutus untuk wilayah tertentu, batas waktu tertentu. Seperti Nabi Musa. Nabi Musa diutus di wilayah tertentu, yaitu Bani Israel. Dan dia ada batasnya, kapan? Ketika Nabi Isa datang. Nah, udah habis tuh. Emang ada ibaratnya masa expired. Kalau produk itu expired, maka diganti Nabi Isa. Nah, Nabi Isa juga ada batasnya, ada masa expirednya kapan? Ketika Nabi Muhammad datang. Kan gitu. Cuma masalahnya terkadang umat Nabi sebelumnya nggak sadar bahwa yang namanya Nabi Musa itu ada batas atau masa expirednya. Kalau orang, makanya kan wajar ketika Nabi Musa diutus, ya kan? Nah, ini mendekati masa expired kan otomatis yang namanya produk ajaran itu makin kesini makin rusak. Maka diutuslah Nabi lagi nih, Rasul, yaitu Nabi Isa. Tapi yang jadi penyakit ketika ini udah expired, nggak mau ganti produk baru, yaitu Nabi Isa, tetap aja dipakai, akhirnya Pak jadi racun Pak. Itu orang-orang banyak jadi racun. Seharusnya udah kalau di handphone itu udah bisa mengupgrade dirinya, tapi enggak.
Yang seharusnya dari apa? Dari pengikut Musa harusnya ini memperbaharui keimanan dia dengan mengikut kepada Nabi Isa. Tapi yang terjadi apa? Boro-boro menerima Nabi Isa, yang ada apa? Yang ada malah menuduh Nabi Isa anak haram, dan bahkan yang menghasut ke orang-orang Romawi untuk menyalib atau untuk membunuh Nabi Isa. Siapa? Dia pengikut Nabi Musa sebelumnya, orang-orang Bani Israel. Ini apa? Inilah yang ketika ajaran yang seharusnya expired, udah harusnya ditinggalin, masih diikutin, jadi racun. Ujung-ujungnya Nabi Isa yang seharusnya diterima malah dibunuh, diusir, kan begitu. Nah begitu juga Nabi Isa ini juga ada batas expirednya, Pak. Kapan? Ketika Nabi Muhammad diutus. Seharusnya kalau misalnya pengikut Nabi Isa atau orang-orang Nasrani adalah orang-orang yang jujur, orang yang istilahnya mau mengikuti petunjuk daripada kitabnya, seharusnya mengikut kepada umat Nabi Muhammad. Karena apa? Karena di dalam kitab mereka sendiri itu tertulis mengenai ciri-ciri daripada Nabi Muhammad. Cuman kan yang namanya mereka orang goblok, udah ketahuan agama udah expired, masih juga dipakai, jadi racun. Yang meracuni mereka, yang pada akhirnya apa? Yang menjadikan mereka celaka baik di dunia maupun di akhirat. Begitu. Makanya ya setiap nabi sebelum Nabi Muhammad itu ada masa expirednya. Nah di sini saya melanjutkan bahwa orang-orang Bani Israel itu warasulan ila Bani Israel, yaitu utusan mereka yang diurus kepada mereka itu para utusan Bani Israel itu seperti Nabi Musa maupun Nabi Isa. Dan juga kenapa saya bilang seperti ada expirednya? Jadi dalam satu hadis Pak, di sini dikatakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqal, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah berkata, apa yang dikatakan Rasulullah, inna masali wa masalal anbiya'i min qabli, sesungguhnya perumpamaanku dan perumpamaan para nabi sebelumku itu kama sali rajulun bana, sebagaimana seseorang yang membangun baitan rumah fa ahsanahu wa ajmalahu, yang namanya apa? Sebagaimana seorang tukang, seorang laki-laki yang membangun sebuah rumah, maka apa? Bahasana, maka dibagusin itu rumah, wajah malah dipercantik itu rumah. Illa maudhi'in labina, gitu. Kecuali satu tempat yang dimana di situ ada labina, sejenis kalau sekarang itu batu bata, min zawiyah yang ada di pojok. Maka ketika paja'alan yatufuna, maka ketika orang ini orang laki-laki bangun, emang nggak bangun rumah, itu rumah udah cantik. Cuman ketika orang keliling ini kontrolin rumah, jadi ada satu yang somplak ibarat kata belum lengkap, gitu, atau batu bata yang belum dipasang. Orang sih ngeliatnya indah, cuman agak ganjil, kok ini ada batu bata somplak nih. Maka apa kalau kata Nabi? Nah maka Nabi mengatakan apa? Orang yang melihat tadi kan mengatakan hala wudi'at hadhil labinatu, maka alangkah indahnya kalau yang somplak ini, labinah ini ditutupi. Ini rumah udah cakep, udah bagus, cuman yang kurang ini kenapa? Somplak, ibaratnya begitu. Kalau kata alangkah indah kalau rumah ini somplak ini ditambal atau yang batu bata itu dilengkapi biar rapi. Maka kata Rasulullah, Fa'anna labinah, maka sesungguhnya saya adalah labinah tadi, batu bata yang menutupi yang somplak tadi, yang kekurangan tadi, kalau kata Rasulullah. Wa ana khatimun nabiyyin, dan aku adalah penutup para nabi, begitu Pak. Jadi hubungan Nabi Muhammad dengan para nabi-nabi sebelumnya itu seperti apa? Batu bata, rangkaian batu bata yang saling melengkapi. Dan itu akan menjadikan indah kecuali semuanya itu menutupi. Dan yang menutupi para nabi atau khatimul anbiya, penutup para nabi adalah Nabi Muhammad, begitu Pak. Artinya apa? Ya sempurna kalau misalnya kita ikutin daripada Nabi Muhammad. Makanya kan pernah satu saat Buya Hamka itu ditanya mengenai apa sih ya Buya perbedaan antara Islam dengan Kristen, kan begitu. Buya Hamka ditanya
Perbedaan Islam dan Kristen itu sebenarnya nggak banyak. Sekarang kita berbicara persamaan dulu. Kamu bagaimana menurut kamu tentang Injil? Kan gitu. Ya jelaslah iman kita kami agungkan sama. Saya juga mengimani Injil. Cuma yang membedakan apa? Kalau kamu sedikit lebih maju mengimani daripada Al-Quran, kamu sama saya nggak ada bedanya. Nah, bagaimana pendapat kamu tentang Nabi Isa? Oh iyalah, jelas dia Nabi dimuliakan dan dia agama kami, dia nggak Tuhan. Sama aja juga memuliakan Nabi Isa. Cuma yang jadi pertanyaan, bagaimana menurut kamu tentang Muhammad? Enggak lah, nggak termasuk paling mulia. Nah, inilah yang membedakan. Kalau kamu sedikit selangkah lebih maju dengan mengimani Nabi Muhammad, maka antara saya dan kamu itu nggak ada bedanya. Bedanya itu apa? Bedanya dia itu nggak mengupgrade, nggak memperbaharui keimanan. Kalau ada Kristen memperbaharui dia punya keimanan, maka apa? Maka dia akan mengimani Nabi Muhammad. Maka begitu ya, antara kita dengan ini kan bedanya. Kan intinya kan apa? Intinya di Muhammad, di Nabi Muhammad dan di Al-Quran. Mereka menolak Nabi Muhammad, mereka menolak Quran. Itulah. Dan juga di sini dikatakan, dan ketika wahina yaqulun, dan ketika mereka orang-orang Bani Israil itu berkata, inna Ibrahim kana Yahudiyan aw Nasraniyan, dan sesungguhnya orang Nabi Ibrahim itu orang Yahudi dan Nabi Ibrahim itu orang Nasrani. Innama awradu dzalika li anna Ibrahim fihi abwabatul anbiya. Ketika mereka mengatakan demikian, karena apa? Karena Nabi Ibrahim itu bapaknya para nabi. Karena pusatnya semua orang-orang Bani Israil itu kan berpusat secara nasab kepada Nabi Ibrahim. Maka dibilang apa? Nabi Ibrahim itu adalah orang Yahudi, Nabi Ibrahim itu orang Nasrani secara nasab, kan begitu. Cuman mereka ini lupa kalau kata Sarawi, karena huntanasu anna mas'alatul imaniyah laisa bijinsi. Cuman orang-orang Bani Israil ini lupa bahwa masalah keimanan itu bukan masalah apa? Bukan masalah darah, bukan masalah keturunan, bukan masalah jenis kelamin. Jadi masalah keimanan itu adalah masalah apa? Masalah tentang apakah dia itu beriman atau mengikuti Nabi Ibrahim apa enggak. Jadi bukan masalah keturunan dia Ibrahim atau bukan. Masalah keimanan tadi. Gitu Pak. Jadi kalau menurut Sesarawi, karena kalau ngomong masalah keturunan, ini dalam satu riwayat Pak, ada kalau masalah keturunan, jadi Ibrahim ini pernah diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Di sini dikatakan apa? Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atammahunna. Dan ketika Allah menguji Ibrahim dengan beberapa kalimat, qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Sesungguhnya aku menjadikan kamu lin-nasi, bagi manusia itu imama, akan jadi pemimpin buat manusia kalau kata Allah. Maka ketika Ibrahim mendengar Allah mengatakan sesungguhnya aku akan menjadikan kamu pemimpin bagi manusia, Ibrahim bilangnya apa? Wa min dzurriyyati, kalau kata Ibrahim, buat keturunan saya juga ya Allah. Artinya apa? Jangan saya doang, saya juga pengen keturunan saya itu dijadikan pemimpin kalau kata Nabi Ibrahim. Qala, maka Allah mengatakan la yanalu ahduz zalimin. Dan apa? Dan firmanku itu la yanalu, enggak akan mengenai ahduz zalimin, orang yang apa? Berbuat zalim. Jadi Allah cuma bilang apa? Sesungguhnya aku akan menjadikan kamu imam bagi seluruh manusia. Cuma yang namanya Ibrahim berharap keturunan saya juga ya Rabb. Tapi Allah menolak. Oke, keturunan cuman apa? Itu nggak berlaku buat keturunanku yang zalim. Itu artinya di situ dapat kita lihat bahwa keturunan itu nggak otomatis bisa bernasab ke Nabi Ibrahim. Buktinya bahwa Allah menolak. Ketika ada misalnya keturunan Nabi Ibrahim yang zalim, Allah nggak akan menjadikan mereka itu daripada pengikut daripada Nabi Ibrahim, begitu Pak. Dan sekarang kita lihat yang pertama pelajaran. Dari sini saya mengatakan pelajaran bahwa Ibrahim ini memiliki semangat Pak. Semangat apa? Semangat ingin
menjadikan kurikulumnya atau metode Allah ini nggak cuma berhenti di dia. Ibaratnya nggak pengen ajaran Allah ini cuma berhenti pada dirinya, pengen anak keturunannya juga sampai gitu. Kayak sekarang nih bapak-bapak kan ngaji. Nah, kalau bapak-bapak memiliki semangat sama seperti Nabi Ibrahim, bapak-bapak akan berpikir, ya Allah, jangan sampai gua doang yang cukup bisa mengenal Al-Quran. Kan begitu. Kalau bisa anak keturunan gua juga pengen gitu seperti dia mengenal Al-Quran. Maka apa? Ibrahim berdoa dan berusaha. Nah, kalau misalnya kita mencontoh Nabi Ibrahim, maka yang pertama kita lakukan apa? Berdoa sama Allah, mudah-mudahan anak keturunan kita bisa. Yang kedua, mencontohkan, mengajarkan, diarahkan supaya anak keturunan kita juga bisa kenal sama yang namanya Al-Quran, begitu. Dan juga di selanjutnya Allah Subhanahu Wa Taala atau di sini seseorang mengatakan intinya artinya apa? Masalahnya itu bukan masalah keturunan, karena akan datang di mana keturunan daripada Nabi Ibrahim itu sendiri yaitu orang-orang yang nggak adil, seperti orang Bani Israel, seperti apa? Seperti orang Yahudi, seperti orang Nasrani. Ini kan apa? Keturunan Ibrahim, cuman mereka berbuat dolim, dan ketika mereka berbuat dolim maka apa? Itu nggak berlaku layanalu ahli zolimin, janji Allah itu nggak berlaku buat orang-orang yang dolim. Tetap aja mereka dikatakan sesat, Pak. Nah, ini di sini Pak, Cesare pernah mengatakan bahwa di Rasulullah itu Pak pernah berfirman, Salmanu minna ahlal bait. Salman Al-Farisi maksudnya, minna bagian dari kami, ahlul bait, dan dia ahlul bait. Nah, jadi pertanyaan, kok bisa Rasulullah mengatakan Salman Al-Farisi bagian dari kami dan dia ahlul baitku, dan dia ahlul bait. Yang namanya Salman Al-Farisi itu kan bukannya keturunan Rasul, bukan keluarga Rasul. Karena Al-Farisi itu, Al-Farisi itu jadi Al-Farisi itu Pak artinya Persia. Jadi Salman Al-Farisi artinya Salman orang Persia. Tapi kok kenapa Rasulullah pernah mengatakan Salmanu minna ahlal bait, Salman itu bagian dari kami dan dia ahlul baitku. Nah, ini yang perlu kita ketahui Pak. Jadi Salman ini dia ini Pak orang Persia. Ini kita berbicara biografi Salman Al-Farisi. Dia ini orang Persia, bapaknya ini ibarat kata pejabat tinggi di Persia itu, ibarat pendeta agama Majusi. Jadi Salman Al-Farisi ini Pak, anak kesayangan, anak pembesar Majusi, dan dia juga dibesarkan itu apa? Dijaga benar sama bapaknya jangan sampai apa? Terpengaruh dunia luar. Karena apa? Karena bapaknya Salman Al-Farisi ini berharap Salman ini bisa melanjutkan daripada profesi bapaknya sebagai pendeta, menjaga api, karena ketika itu Majusi itu nyembah api Pak. Tapi Salman Al-Farisi kan dia orang otak Pak, dia mikir masih penyembah api sih, dan dia nggak ada ketertarikan sama sekali beriman kepada yang namanya api. Sampai satu saat dia ngelihat Pak sebuah gereja, ketika itu agama yang ada di dulu ketika itu masih apa? Nasrani, karena Rasulullah ketika itu belum sampai ke Madinah. Dia diamatin itu, dan dia tertarik sama agama Nasrani tadi. Masuklah dia istilahnya ngikut tuh kegiatan agama Nasrani. Sampai ada ketangkep bahasa sama bapaknya, dilarang, dikurung, dikunci dia kakinya diikat. Sampai ada kehabisan dia kesempatan kabur, dia kabur Kak. Kabur kemana? Ke Syam. Syam itu dulu kalau Syam sekarang itu ada Yordania, Lebanon, Suriah, Palestina, itu Syam. Kalau sekarang, kalau dulu kan Syam itu luas. Kalau sekarang udah terpecah menjadi beberapa negara. Jadi dia bertanya, ini sebenarnya agama ini asalnya dari mana sih? Dari Syam. Akhirnya dia pergi Pak ke Syam. Untuk sekedar apa? Pengen dia mengikuti agama ini, karena dia tertarik sama agama Nasrani ini. Akhirnya apa? Ketemu dari satu pendeta ke pendeta lain. Sampai akhirnya dia bertemu dengan pendeta yang terakhir. Kalau di agama apa? Kalau nanti kamu mungkin akan mengalaminya, kamu akan menemukan nabi terakhir yang dia itu hidup di sebuah daerah yang di sana banyak pohon korma. Coba kamu datengin ke sono. Akhirnya apa? Dicari sampai dia apa Pak? Dia nyewa orang, bayar orang supaya sampai ke yang dimaksud, yaitu Madinah.
Tapi apa? Dia kena ketimpa sial. Orang yang dia diminta bantuin justru menjual dirinya. Dia jadi budak akhirnya tuh orang. Siapa Salman Al Farisi ini dijadiin budak, dijual. Sampai akhirnya apa? Ketika dijual, akhirnya kan apa? Ini majikan barunya nih. Nah datanglah majikan yang apa? Saudaranya majikan nih, yang orang Madinah, bayarin Salman Al Farisi. Nah kebetulan dibayar Salman Al Farisi kan senang. Ada harapan dia bisa ketemu sama Nabi Muhammad. Dibawalah dia ke Kuba. Nah ketika itu udah kedengaran tua Muhammad udah sampai, Muhammad udah ada di Madinah. Sampai kan dia kaget, dia pengen buktiin karena kalau menurut pendeta salah satu ciri Nabi yang pertama dia nggak makan duit sodako, yang dia makan cuman hadiah. Dan juga ada ciri kenabian di pundaknya, tanda kenabian. Makanya dapat ditemuin itu Nabi Muhammad, Pak, dia dengan bawa korma, dia bilang, ya Muhammad ini saya ngasih sodako. Itu nggak dimakan sama Nabi Muhammad. Ada berpikir, wah ini bener nih, pertama Nabi yang namanya Nabi itu nggak makan duit sodako. Ada datang kedua kali, ya Rasulullah ini saya bawa hadiah. Ketika Salman bilang ini hadiah, baru dimakan tuh Pak, dimakan sama Rasulullah. Maka apa? Ketika dia mengetahui tentang tanda-tanda kenabian itu ada di dia apa? Di diri Nabi Muhammad, maka dia memeluk Nabi Muhammad, dia menyatakan keislamannya terhadap Nabi Muhammad. Sampai pada akhirnya Pak, ya Nabi Muhammad sendiri yang membebaskan dia dari perbudakan. Dan Salman Al Farisi ini Pak, jadi pernah disindir. Satu saat kan dia pengen sholat nih di masjid. Cuman orang-orang para sahabat itu dulu nyindir, pengen dia sebenarnya sih tujuannya pengen nanya Salman ini dari suku apa sih? Disindir caranya 1 jam. Ntar kalau ini ngomong lu suku apa, lu suku apa, lu suku apa. Dia Salman ini ngomong dia ngaku dari suku apa. Ada yang bilang, gue nih dari suku Quraisy. Lu dari mana? Gue dari suku Tanin, gue dari suku Al-As. Nah ketika lempengan Salman, itu Salman itu bilang apa yang dia bilang oleh Salman Pak. Jadi Salman itu bilang bahwa saya berasal apa Salman ini dia bilang apa? Dia ini berasal dari suku Islam. Kenapa dikatakan suku Islam? Saya ini dulu susah, maka Allah datang Pak menjadikan saya kaya melalui Nabi Muhammad. Saya ini dulu adalah budak, maka Allah memerdekakan saya melalui Nabi Muhammad. Kan begitu. Artinya apa Pak? Dari situ sahabat malu, udahlah nggak usah ngomong kesukuan, karena kita semua sama dalam hal ini, sama-sama Islam, kan begitu. Makanya nggak berlebihan ketika itu Rasulullah bilang apa? Salmanu minna ahlul bait. Salman itu apa? Bagian dariku dan ahlul bait. Maksudnya gimana Pak? Jadi orang biasa yang non habib, ya Pak, orang biasa non habib itu ternyata Pak bisa menyambung nasab kepada Nabi Muhammad melalui jalur apa? Jalur ilmu dan perilaku. Jadi jangan bilang bahwa nasab atau keluarga Nabi itu bukan cuma habib, kita juga bisa Pak melalui jalur apa? Jalur ilmu dan jalur ilmu, jalan perilaku. Seperti apa? Seperti Salman Al Farisi. Salman Al Farisi itu kan kalau dibilang orang Ansor bukan orang Ansor, kalau dibilang muhajir juga bukan orang muhajirin, karena dia orang Persia, kalau sekarang Iran. Tapi walaupun mereka nggak ada keturunan, Rasulullah mengakui bahwa Salman Al Farisi ini ahlul baitnya, keluarga daripada Rasul. Nah begitu juga artinya apa? Bahwa yang namanya asal usul itu kan ada 2 Pak. Yang pertama ada asal usul zat berupa gen yang mewarisi kemuliaan gen dari Nabi Muhammad atau yang kita kenal dengan Habib. Itu karena apa? Faktor gen. Ada juga asal usul yang nasab itu karena sebab, seperti mewarisi keilmuan, kenabian, itu seperti Salman Al Farisi gitu. Tapi kalau misalnya ternyata gennya nih keturunan Nabi, tapi kalau perilakunya jauh daripada Nabi, otomatis itu terputus. Dalam arti apa? Nggak diakuin juga. Seperti siapa? Seperti anak Nabi Nuh. Jadi anak Nabi Nuh Pak, di sini dikatakan kalau di dalam tafsir ini. Jadi dalam satu kesempatan itu kan ketika Nabi Nuh anak itu kan udah cengap-cengap Pak. Ketika disapu banjir, maka apa? Wanada Nuhan Rabbahu faqala Rabbi inna bani min ahli. Maka apa? Menyeru Nabi Nuh itu Rabbah kepada Tuhannya. Faqala maka berkata Rabb, ya Tuhanku, inna bani sesungguhnya anak-anakku min ahli itu adalah keluargaku.
Wa inna wa'dakal haqq wa antal ahkamul hakimin, dan sesungguhnya engkau apa? Memegang janji kebenaran, wa antal ahkamul hakimin, dan engkau adalah hakim yang adil. Maka Allah bilang apa? Ketika anakku udah cengap-cengap, walaupun ketika itu ya Allah ini anakku ini keluargaku, maka Allah tolak. Qala, maka berkata Allah, ya Nuh, wahai Nuh, innahu laisa min ahlik, sesungguhnya dia itu bukan dari keluarga kamu. Kalau kata Allah, innahu amalun ghairun sholih, karena apa dia bukan keluarga kamu? Karena sesungguhnya amalnya itu bukan amal soleh, bukan amal yang baik yang dia kerjakan. Maka fala tas'al, maka jangan kamu bertanya ma laisa laka bihi ilm, jangan kamu bertanya kepadaku tentang sesuatu yang kamu nggak tahu. Ini sesungguhnya uidzuka, aku mengajarkan kamu antakuna minal jahilin, supaya kamu jangan jadi orang bodoh. Artinya apa, Pak? Nabi Nuh yang ketika anakku udah cengap-cengap di atas gunung, Nabi Nuh kan minta sama Allah, ya Allah ini anakku, ini bagian dari keluargaku. Tapi apa Allah tolak? Enggak, dia bukan keluarga lu. Karena apa? Kan amal dia, perbuatan itu buruk, perbuatan dia perbuatan bukan perbuatan soleh. Artinya ketika itu terputus, Pak, walaupun itu keturunan Nabi, tapi karena perbuatannya ghairu soleh, diputus sama Allah. Enggak ada artinya. Walaupun misalnya ini keturunan Nabi Habib, tapi kalau misalnya dia jadi kufur, ya nggak ada hubungannya lagi sama Rasulullah. Begitu, Pak. Artinya yang mengikat itu bukan apa? Bukan darah, tapi apa? Tapi perilaku dan sikap apa? Adakah dia meniru benar-benar seperti Rasulullah apa enggak? Begitu, Pak. Kenapa Nabi Nuh begitu? Diputus sama Allah, nggak ada hubungan sama dia bukan anak lu, dia bukan keluarga lu. Kalau kata Allah, oleh sebab apa? Oleh sebab daripada dia itu amalun ghairu sholih. Dan di sini jadi menarik, Pak, bahwa dikatakan apa? Allah mengatakan bahwa di sini bahwa amalnya itu bukan amal yang soleh. Ini merupakan gambaran kalau Allah objektif. Jadi yang dilihat Allah itu perbuatannya, bukan orangnya, gitu loh. Allah nggak mengatakan dia ini pekerja yang buruk, tapi Allah mengatakan amal dia buruk. Ini merupakan bahwa gambaran bahwa Allah objektif dalam menilai seseorang. Gitu, artinya nggak ada istilah Allah subjektif di sini. Karena apa? Karena dilihat Allah perbuatannya, bukan orangnya, begitu, Pak. Dan juga di sini walaupun ya, Pak, walaupun Allah katakan apa? Walaupun di sini Allah mengatakan bahwa Ibrahim ini terputus oleh perbuatan dia, tapi dalam kesempatan lain Allah kepada orang-orang kafir yang seperti saya bilang tadi, bahwa kan ketika Nabi Ibrahim pengen ke Makkah, kan Nabi Ibrahim bilang apa? Berdoa sama Allah, Rabbi al-hadza baladan aminan, ya Allah anugerahkanlah atau jadikanlah negeri yang aman, warzuqhu ahlu, dan juga rezekikan ahlinya minas samarat, daripada buah-buahan, man amana minhum billahi wal yaumil akhir, yaitu apa? Kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya apa, Pak? Di situ kan mintanya Nabi Ibrahim cuma buat orang yang beriman dan hari akhir. Tapi Allah ngebantah, enggak, buat orang kafir juga. Yang jadi pertanyaan, kenapa kalau Allah memberikan rezeki buat orang kafir juga? Kalau kata Syarawi, Allah memberikan rezeki buat orang kafir juga. Kenapa? Karena Allah yang mengundang mereka hadir ke dunia. Nah, ketika Allah mengundang, karena Allah bertanggung jawab terhadap rezekinya. Jadi Allah ketika mengundang itu nggak lepas tangan gitu. Nggak tanggung aja mentang-mentang Allah undang ke dunia, tapi kagak dikasih, maka kata Allah tetap dikasih. Cuman apa? Sedikit gitu. Mungkin itu saja, insya Allah akan sedikit diulas oleh Abdul Hamid. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak hadirin yang dimuliakan.